Sukses investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Bersama Jejak Saham, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saham yang rutin membagikan dividen, dan bisa Anda lihat di sini untuk hari ini, hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, terpantau IHSG di pembukaan perdagangan sesi pertama ini menguat cukup tinggi ya, mendekati 1%, sudah ada di 0,89%. Dan tentu ini merupakan tren positif di mana rupiah juga mengalami penguatan dan ada isu-isu juga semakin mendekati di bulan September ya, akan kemungkinan besar akan ada pemangkasan suku bunga. Pada kesempatan ini kita akan coba mengupdate perkembangan salah satu saham yang rutin membagikan dividen, IMC Pelita Logistik Tbk dengan kode emiten PSSI. Hari ini dia ex-date hari ini dengan catatan pembagian dividennya itu 28 atau di harga penutupannya itu di kisaran 6,1%. Dan bisa Anda lihat di sini histori pembayaran dividen dari PSSI ini cukup bagus ya. Tiap tahun dia rutin sejak dia IPO. Saham ini kita lihat dulu IPO di bisa Anda lihat dia IPO di 5 Desember 2017. Dan untuk histori pembagian dividennya di 2018 dia sudah membagikan dividen, bahkan 2 kali membagikan dividen di 2018, 2019 dia 1 kali, 2020 1 kali, 2021 1 kali, 2022 1 kali, 2023 1 kali, dan 2024 dia sudah 2 kali membagikan dividen. Artinya memang saham ini adalah saham yang rutin membagikan dividen bahkan sejak dia IPO. Mana untuk saham ini adalah saham dividen investing. PSSI ini kalau kita lihat dari profilnya, perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut. Nah, kegiatan usaha yang terdiri dari menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut untuk barang-barang mineral dan batu bara, serta usaha pelayaran pengangkutan barang antar pelabuhan laut. Yang kedua, menjalankan juga usaha penyewaan kapal laut dengan menggunakan berbagai jenis kapal. Dan yang ketiga, menjalankan usaha pelayaran penundaan laut. Jadi PSSI ini terfokus di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut. Kalau kita lihat dari valuasinya, untuk PE ratio-nya sekarang masih ada di angka 7,61 secara annualized, untuk TTM-nya di 6,99, dan untuk price to book value-nya sekarang dia ada di 0,87. Untuk saham yang rutin membagikan dividen seperti ini, tentu dengan kinerja yang masih sangat bagus, sekalipun ada penurunan laba bersih, namun itu tentu tetap aman bagi yang rutin membagikan dividen. Kita pantau dari solvabilitasnya, bisa Anda lihat di sini untuk debt to equity ratio dia sangat kecil, hanya 10%. Kemudian kemampuan melunasi hutang dalam jangka pendek, baik itu lewat current ratio maupun quick ratio, terpantau sangat-sangat baik ya. Di atas 1 saja sudah bagus, apalagi ini ada rata-rata dia di angka 4 ya. Ini solvabilitasnya sangat sehat, dan tentu ini merupakan suatu poin penting yang menjadikan PSSI ini aman untuk investasi dengan menggunakan metode dividen investing. Dengan hutang yang sedikit, untuk labanya tidak akan banyak tergerus masuk ke pembayaran hutang. Untuk balance sheet dia cukup sehat, cash-nya ada di 114 miliar, asetnya di 3,1 triliun, liabilitasnya hanya 513 miliar, dengan total utangnya hanya 270 miliar. Sedangkan untuk ekuitasnya bisa Anda lihat di sini ada di 2,6 triliun. Kalau kita melihat dari cash flow statement-nya, terpantau di sini cash from operating-nya itu cukup bagus ya, ada di 511 miliar. Kemudian cash from investing-nya bagus, dia negatif di 721 miliar. Artinya dia ini ada aktivitas dalam investasi, dan dalam pendanaan juga dia bagus. Cash from financing
dia cukup bagus, yaitu 750 miliar, dan tentunya dalam hal ini pendanaan ya sudah masuk juga ketika dia membagikan dividen ya. Masuk tahun ini kita tahu dia membagikan dividen 2 kali ya. Tadi kita sudah lihat, dan tentu untuk pembagian dividen yang terakhir mungkin belum masuk ya di catatan ini, tapi terlihat di sini untuk financingnya ini dia cukup bagus ya, ada di 750 miliar negatif ya, minus. Kemudian untuk capex-nya sendiri TTM ada 216 miliar. Artinya ini ada usaha pengembangan bisnis ya dengan capex yang masih lumayan besar 216 miliar. Ya tentu ini yang justru akan mendongkrak penghasilan pendapatan PSSI ke depan, yang menjadikan laba bersih ya kita berharap untuk 2 kuartal di 2024 ini akan lebih membaik lagi. Sedangkan free cash flow-nya dia masih di 294 miliar. Nah, kalau kita melihat untuk pertumbuhan kinerja dari PSSI ini memang terdampak ya dengan menurunnya harga batu bara. Namun ketika mulai stabil, tentu PSSI juga ini ke depan bisa mulai stabil, dimana kalau kita lihat dari segi pendapatannya, baik itu quarter year on year, year to date year on year, kemudian annual year on year, dia minus. Begitu juga ketika di net income quarter year on year, net income year to date year on year, dan untuk annual year on year net income-nya juga dia masih minus ya, dan minus yang paling besar itu di quarter year on year. Sedangkan kalau kita melihat dari price performance untuk PSSI ini, bisa Anda lihat untuk 1 minggu dia sudah koreksi 5,75%, sedangkan 1 bulan dia koreksi 3,6%, 3 bulan PSSI ini koreksi 4,45%, dan untuk 6 bulan dia sudah koreksi 13,01%, sedangkan untuk 1 tahun dia koreksi 25,57%. Memang terlihat besar ya koreksinya ini di 1 tahun terakhir ini, namun dengan dividen yield yang diberikan yang cukup menarik, nanti kita akan hitung sebentar, tentu ini menjadi suatu hal yang membuat para investor yang berinvestasi di saham PSSI ini merasa aman. Ya kita lihat ya, di 1 tahun terakhir ini kita lihat dari histori pembagian dividennya. Nah, bisa Anda lihat untuk 1 tahun terakhir ini, kalau memang sudah membeli saham PSSI ini sebelum dia membagikan dividen tahun kemarin, kemudian dia minus 25% tadi kita sudah lihat, maka total dividen per share yang didapatkan sudah 50 tambah 48 tambah 28. Artinya di sini sudah ada Rp126 yang didapatkan ketika membeli saham PSSI sebelum membagikan dividen di bulan Juli kemarin. Maka kita lihat ya, sebelum bulan Juli kemarin kan dia ini Agustus, Juli, oke. Nah, kalau membeli di kisaran di sini ya, bulan Maret atau di bawah sini lah, masih dapat di range harga di kisaran 600-an. Ya, masih dapat di range harga di kisaran 600-an. Nah, dengan harga sekarang 428, sudah dapat dividen tadi 126. Ya, 126. Dia ada di range harga, kita coba tadi rata-ratakan saja di 610. Kemudian dia sudah dapat dividen tadi kita hitung ada di 126. Ya, 484. Maka di harga sekarang ini masih minus. Tapi itu kalau dividennya kita tidak reinvest. Tapi kalau kita sudah reinvest, 2 kali dapat dividen, ada 50, kemudian ada 48 ya. 2 kali ini sebelum 28 ini ada 50 dan 48 ini. Kalau kita reinvest lagi, maka besar kemungkinan sekarang ini range harga yang masih bisa dia capai, ya setidaknya masih bisa sampai di 500 sampai 600. Sebenarnya masih suatu hal yang cukup mudah ya, apabila ditambah dengan kinerja Q3 dan Q4-nya kemudian membaik untuk PSSI ini, setidaknya dia bisa lampaui hasil kinerjanya di Q2 70 miliar ini. Kemungkinan besar masuk di akhir tahun PSSI ini berpeluang sudah ada di range harganya di kisaran 500-an ya, seperti itu, untuk kemudian menunggu lagi di kisaran bulan April, Mei sampai Juni, kemungkinan juga dia akan kembali bagi dividen. Memang masih jadi banyak perdebatan ya antara mereka yang
tidak suka mengambil dividen, artinya sering menjual hanya ketika dia sudah masuk di hari kumdetnya, dengan mereka yang tetap hold sekalipun seperti PSSI hari ini ya. Kalau kita ambil harganya di 464 ini, secara dividen yield yang didapatkan kisaran ya 6,1%. Tetapi bisa Anda lihat untuk hari ini memang dia koreksi 7,78%. Secara hitung-hitungan rugi, tetapi tentunya untuk mereka yang investasi jangka panjang, apalagi mereka membeli kemudian PSSI ini di kisaran kemarin ya masih didapat di harga-harga bawah seperti ini, tentu malah sudah cuan secara capital gain dan cuan juga secara dividen yield. Dan teman-teman, seperti inilah, kita jangan hanya melihat dari angkanya, kita jangan hanya melihat dari grafiknya, tetapi kita juga perlu memperhatikan kestabilan mental kita dalam berinvestasi. Kalau kita mengira-ngira seperti ini, oke, memang secara bukti sekarang ya rugi, dapat beli di sini rugi karena dividen yieldnya hanya 6,1%, sedangkan dia sudah turun 7,7%, rugi 1,6%. Iya, secara hitung-hitungannya seperti itu. Tetapi PSSI ini berpotensi untuk ke depan dia naik lagi. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak tahu loh. Memang dia akan turun sampai 7%, dan bahkan ini kan belum penutupan. Tidak menutup kemungkinan masuk di sesi 2, mulai ada yang masuk lagi, dan PSSI ini kemungkinan besar akan mulai rebound lagi. Nah, untuk menjaga psikologi ya kita dalam berinvestasi kan kita tidak bisa mengira-ngira. Kalau di sekarang ini untuk mereka yang sebenarnya tidak mengejar dividen, belum tentu juga mereka mau masuk di sini. Ya belum tentu juga mau masuk. Bisa jadi wait and see dulu, akhirnya naik lagi, wait and see dulu. Mungkin dia akan turun, apalagi melihat labanya yang juga turun di kuartal ini, mungkin dia akan turun sampai ke 400-an. Itu mungkin, ya bisa saja terjadi, tetapi mungkin juga tidak. Kalau orang-orang yang punya saham ini, kemudian mereka sampai di harga ini masih bertahan sampai di pembayaran dividen, mereka akan kembali melakukan akumulasi dan besar kemungkinan PSSI ini bisa kembali rebound. Jadi seperti itu ya teman-teman, daripada kita sibuk memprediksi, mau mengatur market, nanti tunggu di sini. Untuk dividen investing ya beli saja ya sudah, tenang, aman, tinggal tunggu dia bayar, kemudian mulai lakukan lagi akumulasi. Nah, apalagi kalau masih punya dana, ya cukup bagus untuk sekarang ini juga lakukan akumulasi secara bertahap ya, karena tidak menutup kemungkinan juga mungkin dia koreksi, tetapi itulah uniknya. Semakin turun kalau dividen investing justru makin nyaman para investor untuk masuk. Tidak seperti mereka yang hanya mengejar capital gain, ketika turun mulai cut loss lah, mulai gelisah dan lain sebagainya. Tapi kalau dividen investing ya turun seperti ini aman saja, malah kalau boleh buru-buru cepat pembayaran dividennya untuk akumulasi, bukan takut ya, tidak takut. Nah, ini yang menjadi keuntungan bagi para investor yang menggunakan metode dividen investing. Jadi teman-teman, untuk Anda yang memang sudah masuk di saham PSSI ini, ya selamat, Anda di tanggal berapa ya bayarannya? Oke, tanggal 30 Agustus ya, akhir bulan ini Anda akan menerima pembayaran dividen dengan total Rp28 per lembar saham. Bahkan ketika Anda pun membeli kemarin di kumdet, Anda masih dapat cuan 6,1%. Bagi Anda mungkin yang ketinggalan atau baru mulai memantau saham PSSI, ya sebaiknya Anda bisalah memantau, menganalisa, kemudian Anda bisa mengambil keputusan apakah dengan koreksinya sekarang sudah cukup dalam, apakah Anda mau masuk atau tidak. Ya itu semua kembali ke pilihan Anda. Tidak ada saran untuk Anda beli, tahan, dan jual saham PSSI ini. Intinya saham PSSI ini adalah saham yang bagus, rutin membagikan dividen sejak dia IPO. Ini bukti bahwa saham ini adalah saham yang bagus, dikelola oleh orang-orang yang memberikan keuntungan bagi para investornya melalui dividen, dan tentu semua yang berinvestasi di dalamnya mendapatkan keuntungan, asalkan tetap mau tahan dan tentu menunggu sesuai waktunya. Nanti pasti kinerjanya membaik, hasil dividennya pun makin bertambah. Tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.